Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita akan mengakhiri perkuliahan rentetan kuliah dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6, sampai 8 ini tentang ekohidrolisis dan konsep-konsep hidrolik. Tentu saja saudara akan bisa menikmati kuliah ini sambil saudara bisa membuka-buka buku untuk membaca. Kalau sudah tidak terlalu jelas, saudara bisa melihat lagi di kuliah streaming ini, di internet, di YouTube, sehingga saudara bisa lebih jelas lagi. Kalau sudah belum begitu jelas, saudara bisa buka lagi, sudah putar lagi. Nah, inilah keuntungan daripada kuliah-kuliah dengan menggunakan internet, streaming, YouTube, dan lain sebagainya. Baik, pada bab 8 ini saya akan sampaikan pada saudara tentang konservasi dan pemeliharaan sungai secara integratif. Ini sebetulnya adalah satu rangkuman ya, dari keseluruhan konsep-konsep yang saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 7, dan saya tutup bab 8 tentang bagaimana kita memelihara sungai itu bagaimana. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita lakukan, sehingga sungai kita itu tetap menghasilkan air yang banyak, air yang jernih, dan ikan yang banyak, ikan yang jernih, dan tidak menuntut kita untuk mengeluarkan uang untuk memperbaiki longsoran tebing dan sebagainya. Ya, itu sungai yang kita harapkan ke depan bisa menjadi sahabat kita. Ya, baik. Sudah sekalian, komponen sungai, komponen hidrolik, ya, saya ulangi lagi, debit dan distribusi debit, komponen hidrolik, kecepatan aliran dan distribusi kecepatan aliran, tinggi muka air dan distribusi tinggi muka air, itu adalah komponen-komponen mata air sepanjang sungai yang muncul, itu juga salinitas dan distribusi salinitas juga termasuk komponen. Komponen sedimen dan morfologi sungai, sedimen dasar dan sedimen tersuspensi, sedimen anorganik dan sedimen organik juga merupakan komponen yang harus kita perhatikan. Ini adalah satu ikon yang saya sangat senang dengan gambar ini, karena saya bisa menjelaskan pada saudara bahwa kayu mati pun, trees mati, itu bisa menjadi merupakan inisiasi pengembangan ekosistem dari satu sungai kecil yang ada di situ. Komponen ekologi dan sosial itu juga merupakan komponen sungai. Kalau dari komponen ekologi itu adalah flora fauna, kemudian sosial adalah masyarakat yang hidup di sepanjang sungai itu, baik yang legal maupun yang tidak legal, itu dalam pengembangan sungai harus diikut sertakan. Kalau masyarakat tidak ikut serta, maka biasanya program itu tidak jalan. Program itu hanya jalan pada saat program ada, setelah itu masyarakat kembali lagi tidak memperhatikan sungai. Oleh karena itu lebih baik kita postingkan dana banyak untuk pemberdayaan masyarakat terhadap terkait dengan sungai daripada kita postingkan dana banyak untuk infrastruktur pengelolaan sungai atau infrastruktur tebing sungai dan sebagainya. Ya, itu harus kita pikirkan lebih jauh lagi. Pemeliharaan sungai secara integratif itu bisa kita bedakan. Satu, mempertahankan kondisi abiotik dan biotik. Kondisi abiotik yaitu fisik, morfologi, sedimen, air, ya, baik suplainya, baik volumenya, debitnya harus kita jaga supaya tidak makin lama makin habis, atau supaya tidak terjadi fluktuasi yang tidak benar. Pada musim hujan sangat tinggi debitnya, pada musim kemarau tidak air misalnya, tidak ada air misalnya. Dan kita juga mempertahankan kondisi biotik, flora fauna tetap kita jaga sejauh mungkin di situ, bahkan justru kita tingkatkan kualitasnya. Mempertahankan morfologi alur sungai, mempertahankan komponen sedimen transport sungai, mempertahankan vegetasi bantaran sungai, mempertahankan kondisi lokal sungai tertentu sungai. Ya, itu termasuk dalam mempertahankan kondisi abiotik dan biotik. Kemudian revitalisasi, restorasi sungai, restoration itu adalah mengembalikan. Lagi kalau sungai yang sudah diluruskan dikembalikan namanya restore, to restore river restoration misalnya. Kemudian koreksi bangunan-bangunan sungai skala kecil, kalau ada sungai-sungai yang bangunan-bangunan sungai yang sudah terlanjur ada, harus dikoreksi supaya dia lebih ekologis. Misalnya ada bendung, harus dikasih tangga ikan, dan sebagainya. Itu adalah satu koreksi yang menyebabkan bangunan-bangunan itu menjadi lebih ekologis, bisa diterima oleh konsep ekologi atau konsep ekologi. Koreksi konstruksi gorong-gorong sungai, ada gorong-gorong yang sangat curam misalnya yang menyebabkan ikan tidak bisa naik, ular tidak bisa naik, kata tidak bisa naik, ya. Kemudian semua invertebrata
tidak bisa naik ke atas, migrasinya terganggu dan sebagainya, ini perlu dikoreksi sehingga akan menjadi lebih baik. Koreksi abutment jembatan, abutment terlalu sempit sehingga di dalam abutment kecepatan air sangat tinggi sehingga tidak ada fauna yang bisa melewati jembatan itu karena kecepatan tinggi. Abutment jembatan tanpa bantaran sehingga tidak ada kesempatan fauna akuatik maupun fauna amfibi yang bisa melewati di situ. Kemudian abutment jembatan dengan restoran dasar jembatan yang sangat licin sehingga kecepatan tinggi dan sebagainya. Itu ada perlu koreksi-koreksi, termasuk juga pemeliharaan secara integratif. Ya, sekalian. Mempertahankan kondisi akritik dan biotik, mempertahankan morfologi jalur sungai. Jadi ini contohnya sungai yang diluruskan tahun 1911, tahun 1984 itu udah belok-belok seperti semula lagi. Jadi kalau kita meluruskan sungai, itu kita biarkan aja nanti akan kembali berkelok-kelok lagi. Ya, supaya tidak berkelok-kelok lagi, kita harus mengeluarkan uang untuk mempertahankan pelurusannya. Itu yang saya sebut pelurusan sungai itu menimbulkan masalah yang besar. Juga di bawah ini tahun 1941 diluruskan, tahun 1971 dalam waktu 30 tahun sungai itu berkelok-kelok seperti keloknya semula lagi, saudara sekalian. Itulah yang memberikan ide bagaimana sebaiknya sungai itu tidak diluruskan. Kalau kita punya uang tak terbatas, sebaiknya untuk yang lain, tidak untuk meluruskan sungai itu. Saudara sekalian, ini adalah renaturalisasi sungai di contoh renaturalisasi sungai di Spanbach dan Bosbach serta grafik peningkatan populasi ikan trout sama terutan telah renaturalisasi. Ya. Itu saudara sekalian, renaturalisasi dilakukan misalnya nama sungai Spanbach, pembelokan aliran itu 4-7 kali dibelokkan. Penanaman vegetasi 3-5 kali lipat. Ya. Yang di Tosca itu 7-8 kali dibelokkan, jadi lurus, belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satunya vegetasi 4 kali dari yang ada diperbanyak 4 kali sampai 5 kali. Apa yang terjadi? Ini adalah sebelum pelurusan grafiknya. Ini setelah pada saat pelurusan ini setelah dikelok-kelokkan kembali, direnaturalisasi lagi, maka akan muncul seperti ini. Contohnya ini Spanbach waktu lulus namanya faunanya sedikit sekali, ya. Tapi begitu dikelok-kelokkan lagi muncul banyak sekali fauna yang muncul di sini. Dari tahun ke tahun meningkat sehingga ekologinya menjadi baik, sistemnya menjadi baik, kualitas ekosistemnya baik seperti itu. Ini termasuk pemeliharaan sungai, saudara sekalian. Jadi konsep pemeliharaan sungai itu bukan hanya menahan tebing supaya tidak runtuh atau menahan sedimen supaya tidak lari ke bawah, bukan itu saudara sekalian. Ya, tapi bukan itu saja, tapi bagaimana sungai itu menjadi tempat ekosistem kembali di mana flora dan faunanya tumbuh dengan subur dengan baik. Saudara sekalian, saya tunjukkan sebuah timbangan ekohidrolik. Saya sebut timbangan ekohidrolik, yaitu timbangan yang bisa menjelaskan kepada kita tentang hubungan antara erosi dan kecepatan air. Di bagian sana itu adalah sedimen, agak ke sini fine sedimen, ke sana hard atau coarse sedimen. Yang di bagian sini adalah air atau kemiringan air, kemiringan dasar sungai, yang sana flat, yang sana steep, ya. Sana ada datar, sini curam. Coba sekarang kita teskan. Yang di bagian tengah ini adalah penunjuk apakah dia akan terjadi degradasi atau terjadi agradasi. Degradasi itu adalah erosi, agradasi itu adalah penumpukan atau sedimen. Kalau misalnya, saudara sekalian, sungai itu kita luruskan, berarti slope-nya atau kemiringan sungai itu kita perbesar. Karena melurus dari besar kemiringannya, kita tarik di sini. Apa yang terjadi? Maka yang ini jarumnya akan bergerak ke sana, ya, bergerak ke sana sehingga terjadilah agradasi di bagian sana. Gradasi. Begitu kita tarik sini, maka akan terjadi agradasi. Semakin lurus sungai diluruskan, semakin tinggi kemiringannya, maka terjadilah agradasi yang luar biasa di titik ini. Ya. Demikian juga kalau yang ini.
Kalau sedimennya kita ambil semua, yang batu-batunya kita ambil, tinggal batu-batu kecil ya, batu-batu tipis kecil di sini akan kita bawa ke sini, apa yang terjadi? Maka juga terjadi agradasi yang ada di sini. Begitu kita tarik sini, terjadi agradasi di sini. Ya, sehingga kita akan hati-hati sekali bagaimana kita meluruskan sungai, kita ngambil sedimen itu akan menyebabkan terjadi perubahan, yaitu agradasi, sedimentasi dan lain-lain yang muncul di sungai itu. Ya, itu efeknya akan sangat ketat. Bagaimana mempertahankan kondisi abiotik dan biotik, mempertahankan vegetasi dan bantaran sungai di bantaran sungai. Fungsi vegetasi bantaran sungai itu banyak. Fungsi hidroliknya sudah sekalian menjaga stabilitas tebing sungai. Tadi saya jelaskan pada Pak Iko Engineering. Mengarah pengarah arus dan pengarah aliran sekunder memanjang sungai. Vegetasi itu pengarah arus ke tengah dan pengarah arus sekunder yang bisa ditahan kanan kiri oleh vegetasi itu, sehingga arus sekundernya akan bagus mengikuti arah daripada morfologi sungai. Fungsi ekologinya tempat hidup dan tempat berlindung fauna, sumber nutrisi dari fauna, karena sumber nutrisi tanaman-tanaman itu jatuh, membusuk, dimakan oleh hewan pemakan tanaman, hewan pemakan daun tadi dimakan oleh ikan. Ya, dia sumber protein, juga sumber daripada makanan energi. Komponen produk ya sebagai kanopi untuk menurunkan temperatur ya tanaman-tanaman itu yang sangat diperlukan oleh hewan flora fauna. Temperatur itu ya peningkatan zat hara dalam tanah karena ada proses pengambilan pengambilan N dari udara, maka zat hara dalam tanah dengan ada tanaman itu akan muncul, akan menjadi lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh sumber energi dari tanaman-tanaman yang jatuh terjadi pembusukan, dimakan oleh pemakan daun, dan dia merupakan sumber daripada energi untuk seluruh fauna yang ada di dalam sungai itu. Jadi makanan ikan itu apa? Yang makanan ikan sumber utamanya adalah daun-daunan, akar-akaran yang ada di dalam tanaman itu yang dimakan oleh hewan pemakannya dan kemudian dimakan oleh ikan. Nah, saudara sekalian, bagaimana mempertahankan kondisi abiotik dan biotik selanjutnya? Itu mempertahankan kondisi lokal, zona tertentu di sungai. Misalnya, mempertahankan zona perakaran pada pohon pinggir sungai. Akar-akar yang ada di pinggir sungai itu tidak boleh kita potong, biarkan aja, karena dia merupakan komponen penting untuk ikan bertelur, ikan menyelinap di situ, berteduh, ikan menyelamatkan diri dan sebagainya. Mempertahankan zona tumbuhan perdu dan herba pinggir sungai. Tadi sudah dijelaskan, perdu dan herba berfungsi untuk menanggulangi erosi pinggir sungai. Mempertahankan zona tumbuhan besar pinggir sungai. Tumbuhan-tumbuhan besar di pinggir sungai fungsinya untuk menahan laju kecepatan air banjir kalau terjadi air banjir dan mempertahankan morfologi sungai itu. Mempertahankan zona tumbuhan merambat di tebing sungai. Kalau ada tebing sungai, tebing sungai maka ada pohon-pohon yang merambat itu penting gunanya untuk menghindarkan tebing sungai ini terbuka dan mudah longsor. Ya, supaya tidak longsor maka tanaman merambat yang ditanam di tebing sungai ini penting sekali untuk mempertahankan lemas tanahnya dan untuk mempertahankan energi hujan yang menghantamnya dan juga untuk melindungi dari bahaya fisik yang lain, misalnya di daerah bawah terkena arus air, kecepatan air, terjadi erosi, tapi dengan adanya tanaman ini maka arus air itu diredam sehingga tidak terjadi erosi di kaki tebingnya. Penting sekali sebenarnya untuk tebing sungai. Mempertahankan zona endapan dan gerusan kurva dalam dan kurva luar penting. Kurva dalam kalau ada sungai yang membelok, kurva dalam untuk pemijahan, untuk bertelurnya ikan, kurva luar sebagai daerah reservoir, daerah tempat hidupnya ikan pada saat muka air rendah, ya, saat-saat kemarau misalnya, hitungan luar itu lebih dalam sehingga selalu ada air, ikan akan hidup di situ. Tapi ketika air naik, musim hujan, ikan menggunakan daerah tikungan dalam yang penuh batu-batu untuk bertelur. Luar biasa saudara sekalian, antara ekologi, hidrolik, fisika, biotik itu sangat berhubungan satu dengan yang lain. Mempertahankan batu-batu sepanjang sungai, mengelola kayu mati di sepanjang sungai,
memelihara vegetasi pada pulau-pulau di kosong pasir di sungai, memelihara genangan-genangan di pinggir sungai. Genangan-genangan di pinggir sungai itu penting, saudara sekalian. Genangan itu satu, menyediakan air untuk fauna, untuk flora pinggir sungai. Yang kedua, untuk bertelur amfibi-amfibi yang hidup di pinggir sungai. Amfibi itu penting karena amfibi itu menghubungkan antara kehidupan darat dan kehidupan air. Dia perlu hidup, dia perlu ada, dan dia senang kalau ada genangan-genangan, dia masih kata dan sebagainya, dan seluruh koloni yang hidup di amfibi itu akan sangat bahagia kalau di situ ada air yang mengenang, yang dia bisa hidup di situ. Tentu saja kita harus memperhatikan kesehatan juga, sekalian. Konservasi mata air di pinggir sungai dengan adanya genangan-genangan, mata air itu akan bisa tumbuh juga. Dan mata air itu harus kita kontrol pinggir sungai karena pasokan air sungai itu bukan dari air hujan saja yang langsung, tapi juga dari mata air yang ada di sepanjang sungai dari kanan kiri itu akan terus menerus. Kalau kita bangun bangunan tebing atau pasangan batu, maka mata air itu akan mati. Oleh karena itu dihindari pasangan batu itu karena supaya kita selalu punya mata air yang terus menerus mensuplai sungai itu sebagai base flow, saudara sekalian.